Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Profesor Nurul Indarti selaku dosen pembimbing dan yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji. Perkenalkan, saya Novita Nurhafidah, mahasiswa FEB UGM angkatan 75 konsentrasi kewirausahaan. Pada kesempatan yang luar biasa ini, saya akan memaparkan hasil dari penelitian saya yang berjudul Eksplorasi Orientasi Kewirausahaan Individu dan Penciptaan Usaha Baru Mahasiswa dan Alumni FEB UGM, studi pada mahasiswa konsentrasi kewirausahaan. Masuk kepada bagian yang pertama terkait pendahuluan. Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya angka pengangguran yang cukup tinggi pada lulusan perguruan tinggi, terutama di negara-negara berkembang tak terkecuali di Indonesia. Dan menurut Koe, salah satu solusi utama untuk bisa mengatasi masalah tersebut ialah dengan mengembangkan aktivitas kewirausahaan. Terdapat satu anteseden yang dapat digunakan untuk mencapai kesuksesan di dalam berwirausaha, yaitu dengan mengembangkan orientasi kewirausahaan pada individu. Penelitian pertama terkait konstruk tersebut dilakukan pada level perusahaan oleh Miller di tahun 1983, yang terdiri dari dimensi inovatif, berani mengambil risiko, dan dimensi proaktif. Selain dikaji pada level perusahaan, orientasi perusahaan juga dapat dikaji pada level individu, yang mana Bolton dan Lane pada tahun 2012 melakukan kajian pada 1.102 mahasiswa untuk mengembangkan instrumen pengukuran yang tepat diterapkan pada level individu terkait konstruk orientasi perusahaan. Orientasi kewirausahaan sendiri memiliki peran yang cukup besar. Individu yang memiliki orientasi kewirausahaan yang kuat akan memiliki keyakinan yang kuat pula untuk berhasil dalam aktivitas kewirausahaan, yang di dalam hal ini adalah aktivitas penciptaan usaha baru. Penting bagi lulusan perguruan tinggi untuk dapat terlibat di dalam aktivitas penciptaan usaha baru. Hal ini akan membantu mereka untuk bisa mencapai kemandirian secara ekonomi, mengurangi ketergantungan terhadap kesejahteraan sosial negara, serta menjadi anggota masyarakat yang lebih produktif dengan bertindak sebagai penyedia lapangan pekerjaan. Dengan demikian, angka pengangguran dapat ditekan. Perguruan tinggi sebagai instansi yang menangani mahasiswa memiliki peran yang sangat penting di dalam membentuk orientasi kewirausahaan mahasiswanya. Salah satu caranya ialah dengan mengembangkan kurikulum kewirausahaan. FEB UGM merupakan salah satu perguruan tinggi di Indonesia yang memiliki kurikulum tersebut, yaitu dengan membentuk konsentrasi kewirausahaan pada tahun 2011. Dan pada September 2020 yang lalu, FEB UGM berhasil menjadi satu-satunya perguruan tinggi di Indonesia yang masuk ke dalam lembaga perankingan kelas dunia QS dan mendapatkan ranking 75 dunia untuk kategori Entrepreneurship and Alumni Outcomes. Bahkan di tahun ini, FEB UGM berhasil memperbaiki rankingnya menjadi 74 dunia. Selain mengembangkan orientasi kewirausahaan, penting juga bagi perguruan tinggi untuk bisa memiliki pengukuran yang telah tervalidasi terkait orientasi kewirausahaan individu dan penciptaan usaha baru yang dilakukan oleh mahasiswanya. Hal ini nantinya akan membantu perguruan tinggi untuk bisa merancang metode pengajaran yang tepat sesuai dengan karakteristik yang telah ditunjukkan mahasiswanya. Dengan demikian dapat mendeteksi dan mendorong potensi penciptaan usaha baru secara lebih awal. Dari latar belakang yang telah disampaikan, dapat diketahui bahwa FEB UGM merupakan salah satu perguruan tinggi di Indonesia yang memiliki kurikulum kewirausahaan, yaitu dengan membentuk konsentrasi kewirausahaan pada tahun 2011. FEB UGM sebagai perguruan tinggi perlu untuk bisa memiliki pengukuran yang telah tervalidasi terkait orientasi kewirausahaan mahasiswanya dan penciptaan usaha baru yang dilakukan. Hal ini akan bertujuan untuk bisa membantu FEB UGM menciptakan metode pengajaran yang sesuai dengan karakter yang ditunjukkan mahasiswa, sehingga dapat mendeteksi dan mendorong potensi penciptaan usaha baru secara lebih awal. Namun, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Bayu Sutikno selaku pengelola program studi FEB UGM Kampus Yogyakarta, penelitian terkait dua konstruk tersebut belum pernah dilakukan di level FM, sehingga penelitian mengenai orientasi kewirausahaan individu dan penciptaan usaha baru mahasiswa penting untuk dilakukan. Dari latar belakang dan masalah yang disampaikan, terdapat dua pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini. Yang pertama ialah bagaimana orientasi kewirausahaan individu mahasiswa FEB UGM yang dilihat dari dimensi inovatif, berani mengambil risiko, dan dimensi proaktif. Dan yang kedua adalah bagaimana aktivitas penciptaan usaha baru yang dilakukan oleh mahasiswa FEB UGM. Berikut ini merupakan tujuan dari penelitian ini. Masuk pada bagian yang kedua, yaitu mengenai kajian pustaka.
Yang pertama ialah terkait definisi kewirausahaan. Dari berbagai macam definisi yang berkembang, di dalam penelitian ini digunakan definisi kewirausahaan yang disampaikan oleh Lampkin dan Des, yang mana Lampkin dan Des menyatakan bahwa kewirausahaan merupakan sebuah penciptaan usaha baru. Yang kedua ialah terkait definisi dari orientasi kewirausahaan individu. Di dalam penelitian ini digunakan definisi yang dikembangkan oleh Mu yang menyatakan bahwa orientasi kewirausahaan individu merupakan sebuah tindakan individu untuk dapat terlibat di dalam aktivitas kewirausahaan, baik di dalam bisnis yang sudah berdiri maupun melalui penciptaan usaha baru. Tindakan yang dimaksud ialah bertindak inovatif, berani mengambil risiko, dan bertindak proaktif. Di dalam orientasi kewirausahaan individu sendiri terdapat 3 dimensi. Yang pertama yaitu dimensi inovatif. Menurut Lampkin dan Des, dimensi inovatif berarti sebuah tindakan individu untuk bisa terlibat di dalam proses kreativitas dan eksperimen untuk bisa menciptakan produk, layanan, serta teknologi baru melalui proses penelitian dan pengembangan. Dimensi yang kedua yaitu dimensi berani mengambil risiko. Menurut Lampkin dan Des, berani mengambil risiko berarti bertindak untuk bisa menjelajahi pada hal-hal yang belum diketahui, serta berani untuk meminjam atau bertukar sumber daya yang besar, termasuk uang dan waktu, untuk melaksanakan aktivitas bisnis yang penuh dengan ketidakpastian. Dan dimensi yang ketiga yaitu dimensi proaktif. Menurut Lampkin dan Des, dimensi proaktif berarti bertindak untuk bisa mengantisipasi permasalahan yang muncul dari perubahan keinginan dan kebutuhan masyarakat di masa yang akan datang melalui pencarian peluang bisnis yang baru. Selanjutnya yaitu terkait definisi dari penciptaan usaha baru. Di dalam penelitian ini digunakan definisi yang dikembangkan oleh Katz dan Gardner yang menyatakan bahwa penciptaan usaha baru merupakan sebuah penciptaan sebuah organisasi bisnis baru yang dimulai dengan adanya intensi untuk bisa bertukar sumber daya dengan pihak lain. Masuk pada bagian yang ketiga yaitu terkait metode penelitian. Penelitian ini dirancang dengan desain deskriptif dan pendekatan kuantitatif. Adapun populasi dari penelitian ini ialah seluruh mahasiswa dan alumni dari FEB UGM, khususnya yang mengambil konsentrasi kewirausahaan. Namun untuk bisa didapatkan hasil analisis yang lebih mendalam, di dalam penelitian ini juga diambil subsampel mahasiswa dan alumni non-kewirausahaan yang terdiri dari konsentrasi pemasaran, keuangan, SDM, dan yang lainnya. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan ialah self-administered survey yang dilakukan secara daring menggunakan aplikasi Google Form. Untuk mengukur orientasi kewirausahaan individu digunakan instrumen yang dikembangkan oleh Bolton dan Lin, sedangkan untuk mengukur penciptaan usaha baru digunakan instrumen penelitian yang dikembangkan oleh Gatewood. Adapun untuk menguji keabsahan dari kedua instrumen tersebut digunakan metode confirmatory factor analysis untuk bisa mencari validitasnya, sedangkan untuk menguji reliabilitasnya diketahui melalui perolehan skor Convergence alpha. Dan untuk menganalisis datanya digunakan metode analisis statistik deskriptif yang terdiri dari rata-rata secara agregat, rata-rata antara sub-sampel, kemudian standar deviasi. Di dalam penelitian ini juga dilakukan pengujian T independen untuk mencari tahu apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara skor kedua kelompok responden. Selanjutnya pada bagian keempat mengenai hasil dan pembahasan. Berikut ini merupakan tanggapan responden di dalam survei ini. Survei ini sendiri dilakukan selama kurang lebih 1 bulan dimulai dari tanggal 23 Juli 2021 hingga 31 Agustus 2021. Dan berikut ini merupakan beberapa profil dari responden. Di dalam profil orientasi berbisnis dapat diketahui bahwa pihak yang paling mendorong terbentuknya intensi berbisnis dari para responden ialah dari keluarga. Namun, para responden juga sepakat bahwa mengikuti perkuliahan di FEB UGM juga memberikan peran tersendiri di dalam membentuk intensi berbisnisnya. Pada profil penciptaan usaha baru dapat diketahui dari tabel bahwa mayoritas responden pernah mencoba untuk menciptakan sebuah usaha hingga tahapan eksekusi ide usaha. Adapun jenis usaha yang paling banyak dilakukan ialah penjualan barang dan jasa. Untuk kendala yang paling banyak dihadapi oleh para responden ialah adanya keterbatasan modal dan pengalaman berbisnis. Dan untuk komponen yang paling membantu di dalam penciptaan usaha baru tersebut ialah keluarga dan pengalaman di dalam berkuliah di FEB UGM. Berikut ini merupakan uji validitas konvergen, di mana
dalam setiap komponennya diperoleh nilai AVE lebih besar dari 0,5, sehingga dapat disimpulkan bahwa instrumen penelitian yang digunakan memiliki validitas konvergen. Berikut ini merupakan hasil uji validitas diskriminan pada instrumen penelitian ini. Dan dari tabel dapat diketahui bahwa perolehan nilai akar kuadrat AVE diketahui lebih besar daripada nilai korelasi antar variabel, sehingga dapat disimpulkan bahwa instrumen penelitian yang digunakan memiliki validitas diskriminan. Dan berikut ini merupakan hasil uji reliabilitas, di mana diketahui bahwa nilai converge alpha diperoleh lebih dari 0,6, sehingga dapat disimpulkan bahwa instrumen penelitian yang digunakan memiliki reliabilitas yang tinggi. Dan berikut ini merupakan hasil analisis deskriptif statistik dari responden terkait orientasi perusahaan individunya. Dari tabel dapat diketahui bahwa skor agregat untuk variabel orientasi perusahaan individu diperoleh sebesar 4,224. Dan di antara ketiga dimensi yang ada, dimensi proaktif memiliki skor yang paling tinggi, sedangkan dimensi berani mengambil risiko memiliki skor yang paling rendah. Apabila diperbandingkan, dapat diketahui bahwa secara keseluruhan, responden dengan konsentrasi perusahaan memiliki skor orientasi perusahaan yang lebih tinggi, yaitu sebesar 4,278. Dan bagi kedua kelompok responden, dimensi proaktif memiliki skor yang tertinggi dan dimensi berani mengambil risiko memiliki skor yang terendah. Namun dalam uji T independen yang dilakukan, tidak ditemukan perbedaan yang signifikan, sehingga dapat disimpulkan bahwa kedua kelompok responden memiliki skor orientasi perusahaan yang tinggi. Berikut ini merupakan beberapa faktor yang diduga menjadi penyebab perolehan skor orientasi perusahaan yang tinggi. Yang pertama adalah karena sebagian besar responden, baik itu dari konsentrasi perusahaan maupun non-perusahaan, bekerja sebagai seorang pengusaha. Kemudian yang kedua adalah sebagian besar responden juga merupakan alumni yang telah memiliki pengalaman yang panjang di dalam pekerjaannya masing-masing. Bahkan beberapa alumni telah mencapai atau menduduki posisi-posisi di manajemen menengah hingga puncak, seperti supervisor, manajer, kemudian direktur, di mana pada posisi-posisi ini para responden dituntut untuk bisa mengambil keputusan strategik yang dapat menguntungkan perusahaannya. Dan dalam pengambilan keputusan tersebut diperlukan adanya orientasi kewirausahaan. Kemudian faktor yang ketiga ialah karena adanya metode pengajaran dari FEB UGM yang didesain dengan metode problem solving melalui sistem studi kasus yang diajarkan pada tiap mata kuliah, serta adanya agenda-agenda ekstra seperti executive series juga turut membantu dan juga menjadi faktor tingginya nilai atau skor orientasi perusahaan dari para responden. Dan berikut ini merupakan hasil analisis statistik deskriptif dari variabel penciptaan usaha baru, di mana di dalam tabel juga dapat diketahui bahwa secara agregat skor yang diperoleh yaitu sebesar 4,427. Dan dari keenam tahapan yang ada, memperkirakan potensi keuntungan memiliki skor yang paling tinggi. Hal ini menandakan bahwa para responden mendedikasikan waktu yang sangat sering di dalam tiap tahapannya. Dan apabila diperbandingkan, juga dapat diketahui bahwa secara keseluruhan, responden dengan konsentrasi perusahaan memiliki skor yang lebih tinggi. Dan bagi kedua kelompok responden, tahapan kedua yaitu memperkirakan potensi keuntungan memiliki skor yang tertinggi di antara 6 tahapan yang lain. Namun dalam uji T independen yang dilakukan, tidak ditemukan adanya perbedaan yang signifikan terkait skor kedua kelompok responden. Secara umum, dapat disimpulkan bahwa semakin banyak waktu yang didedikasikan oleh responden untuk tahapan penciptaan usaha baru, maka akan semakin besar kemungkinan usaha tersebut akan berhasil. Namun, menurut Gatewood, kesuksesan sebuah bisnis tidak hanya tergantung dari alokasi waktunya, tapi seorang pengusaha juga perlu mengintegrasikan keempat elemen di dalam penciptaan usaha baru, yaitu karakteristik dari pendiri, proses bisnis itu sendiri, kemudian organisasi bisnis, dan lingkungan tempat bisnis beroperasi. Pada bagian yang terakhir akan disampaikan mengenai simpulan dari penelitian ini. Dari hasil analisis statistik deskriptif yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa seluruh mahasiswa dan alumni FEB UGM memiliki orientasi perusahaan yang tinggi, baik itu dari konsentrasi kewirausahaan maupun non-kewirausahaan. Dan di antara tiga dimensi proaktif memiliki skor yang tertinggi dan dimensi berani mengambil risiko memiliki skor yang terendah. Sedangkan terkait penciptaan usaha baru,
Juga disimpulkan bahwa seluruh responden mendedikasikan waktu yang sangat sering di dalam tahapan penciptaan usaha baru. Dari hasil simpulan tersebut, implikasi manajerial yang dapat dilakukan oleh FEB ialah dengan membentuk suatu inkubasi bisnis, di mana hal ini dapat dilakukan dengan menyediakan kantor atau laboratorium berbiaya rendah, bantuan manajerial, bantuan administrasi, hingga akses terhadap sistem entitas khusus seperti pengacara dan investor. Dengan demikian akan membantu para mahasiswa dan alumni di dalam menciptakan sebuah usaha. Di dalam penelitian ini terdapat satu keterbatasan, yaitu di dalam menjelaskan perbedaan skor antara konsentrasi perusahaan dan non-perusahaan, sehingga di dalam penelitian mendatang disarankan agar sampel yang diambil adalah khusus mahasiswa FEB UGM dan dengan desain longitudinal. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak dari kata-kata yang tidak berkenan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Makan durian di warung Bu Asih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.